tugas dari program guru penggerak untuk supervisi rekan atau guru yang ada di sekolah Ibu. Jadi teman sejawat Ibu, saya mohon izin untuk mensupervisi teman saya seangkatan Ibu. Jadi apa Bu ya? Kalau saya tidak izin, saya salah Ibu. Jadi karena saya bukan kepala sekolah, saya mohon izin ke Ibu untuk diberikan izin mensupervisi salah satu guru yang ada di sekolah UPT SDN Sukabumi. Rencanamu siapa? Yang saya rencanakan untuk saya supervisi adalah Ibu Badria Ibu. Iya, di kelas 2. Kelas 2 nih. Monggo sambil berbagi ilmu nanti berikan masukan-masukan dari ilmu yang jenengan peroleh dari IGP. Monggo silakan. Terima Senang kasih. sekali. Terima kasih Ibu sudah diberikan izin kepada saya. Bukannya saya melangkahi Ibu sebagai kepala sekolah, tapi saya punya tugas untuk mensupervisi salah satu rekan guru. Jadi saya terima kasih sudah diberikan izin sama Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan lancar nanti. Amin. Dan ilmunya betul-betul terimbas. Amin. Terima kasih sekali lagi Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Badria. Waalaikumsalam Bu Dia. Ya Ibu, saya tadi sudah mohon izin kepada Ibu kepala sekolah bahwasanya saya ingin mensupervisi di kelasnya Ibu Badria. Siap. Yang kegiatan adalah untuk mensupervisi pembelajaran yang dilakukan sama Bu Badria di kelas. Begini Ibu, perlu kita ketahui bersama Ibu ya bahwa tujuan dari kegiatan supervisi akademik di sekolah itu ada 3 ya Ibu ya. Pengembangan profesionalisme, penumbuhan motivasi, dan pengendalian mutu. Tujuan percakapan kita kali ini yaitu untuk merencanakan supervisi sebagai pengembangan profesionalisme guru Bu ya, khususnya dari Ibu Badria sendiri. Salah satu tujuan dari supervisi akademik yang saya lakukan yaitu untuk pengembangan profesionalisme guru. Adapun pengembangan profesionalisme guru kan ada 4 ya Bu ya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Yang saya tanyakan Bu Badria, dari 4 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Badria lebih kembangkan lagi? Gini ya Bu Fadia, kompetensi yang saya ambil selama ini saya mengajar di kelas 2, saya mengambil di kompetensi pedagogi. Kenapa? Karena kemampuan saya belum begitu maksimal dalam mendidik anak didik saya selama ini. Ya, pertanyaan selanjutnya Ibu, dari 7 aspek kompetensi pedagogi kan kompetensi pedagogi kan ada 7 Ibu ya. Dari ke-7 itu, aspek mana yang lebih spesifik yang nanti bisa saya amati saat kegiatan supervisi di kelas itu? Gini aja Bu Fadia, jangan ambil di aspek observasi aja, karena dalam hal itu bisa mengenali dan memahami karakter peserta didik gitu ya. Berarti ya nanti lebih dicondongkan bagaimana memahami karakter peserta didik di kelasnya Bu Badria ya, terutama kelas 2 ya Bu. Iya. Untuk materi dan tujuan pembelajarannya Bu Badria, nanti yang akan Ibu sampaikan saat kegiatan pembelajaran berlangsung itu apa Ibu? Di sini saya akan menyampaikan materi terkait masalah wujud benda. Wujud benda, biar anak-anak mengenal apa itu wujud benda, karena selama ini anak-anak belum mengenal lebih dalam terkait masalah wujud benda. Untuk tujuan pembelajarannya bagaimana Bu? Tujuannya itu agar anak-anak lebih memahami dan lebih memahami dan lebih tahu apa itu wujud-wujud benda yang ada. Kan selama ini kan cuma sekedar info-info aja, biar anak-anak terjun sendiri gitu ya, langsung. Jadi anak-anak tahu nanti Bu ya, Iya. ya termasuk benda, wujud benda itu adalah benda apa saja yang dibahas nanti Bu ya. Pada area pengembangannya Ibu, yang hendak dicapai pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Ibu susun, nanti rencana pengembangannya pada area yang apa? Anak-anak nanti menyebutkan
macam-macam wujud benda, seperti contohnya benda padat kayak almari, kursi gitu ya. Terus benda cair seperti sirup, minyak. Jadi anak-anak bisa menyebutkan mana itu benda padat, benda cair, dan benda gas gitu Mbak Dia. Wow, saya lebih kayak ingin melihat secara langsung Bu ya. Jadi bagaimana siap, itu prakteknya nanti di kelas ya. Tadi Ibu mengatakan bahwasanya aspek yang ingin lebih didalami lagi itu ya dalam hal memahami karakter peserta didik ya. Menurut pengamatan Ibu, bagaimana karakter peserta didik yang ada di kelas Ibu? Karakter yang ada di kelas 2B ya Bu Fadia itu beragam macamnya, seperti minat perkembangan kognitif, ada yang lebih pintar, ada yang lebih kurang gitu ya. Terus gaya belajarnya itu ada yang lari-lari, ada yang konsentrasi, ada yang namanya anak lagi anak kelas 2 lebih banyaknya lebih kreativitas dengan jalan-jalan dan berkeliaran, tetapi dia ingin tahu dan ingin tahu seperti itu. Wow, jadi memang lebih menantang ya, ya peralihan dari kelas 1. Betul ya. Ya Bu, nanti strategi apa yang Ibu siapkan saat kegiatan supervisi kegiatan pembelajaran ini? Karena adanya beragam macam-macam karakter anak itu, akhirnya saya mengambil discovery learning di bagian itu. Jadi biar tahu beragam-ragamnya model belajarnya. Lalu media nanti yang digunakan saat kegiatan pembelajaran yang akan saya supervisi, nanti media yang digunakan apa? Ini saya pakai media nyata media. Nanti saya buat ada sirup, ada minyak goreng, ada balon, ada pensil, ada penggaris, jadi menunjukkan wujud-wujud benda. Waduh, saya jadi nanti penasaran tentang Bu ya. Lalu penilaian apa saja yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran berlangsung nanti? Nanti pada waktu proses pembelajaran saya pakai penilaian individu, anak mengerjakan LK secara individu dan mengerjakan LK secara berkelompok. Jadi nanti ada 2 LKPD berarti Ibu ya. Yang pertama penilaian individu dan yang kedua ya penilaian. Menurut Ibu, apa ukuran sukses dari semua strategi yang sudah Ibu susun tadi dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang dilakukan? Saya menganggap kalau pembelajaran itu sukses, saya ambil di penilaian individu dia, karena kalau di penilaian individu kita sudah mengetahui kemampuan anak-anak peserta didik kita masing-masing. Jadi hasil nilainya anak-anak nanti kemudian bagus. Nanti siap, saya ingin masuk. Saya kalau berkenan memberi nilai untuk diri sendiri Bu ya, Bu Badia, kompetensi pedagogi khususnya pada aspek memahami karakter peserta didik pada rating nilai 1 sampai 10 mau dinilai berapa? Waduh, saya menilai sendiri nih Bu. Iya. Kalau mau nilai sendiri pengennya sih 10. Tapi enggaklah, kayaknya masih ada perlu perbaikan. Jadi saya mungkin nilai 8 lah berarti ya. Iya, karena 10 katanya sempurna. Iya, betul. Pertanyaan selanjutnya Ibu, harapan Ibu Badria setelah kegiatan observasi nanti apa itu? Harapannya Ibu kegiatan observasi? Saya menginginkan anak-anak peserta didik saya memahami apa yang saya sampaikan terkait materi yang saya berikan, dan kedepannya anak-anak lebih giat lagi untuk dalam belajar, lebih berinovasi, lebih bersemangat lagi. Terus kapan saya bisa melaksanakan observasi Bu ya di kelas? Besok bisa? Oh besok Iya. Oh ya berarti hari Sabtu ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, Izin sama-sama. saya. Jadi besok saya bersedia untuk hadir di kelasnya Bu Badria. Ya, Saya tunggu. semoga dalam kegiatan observasi harapan Ibu dapat tercapai. Amin. Dan Ibu dapat menerapkan semua yang sudah direncanakan Bu.
pada saat demonstrasi saya akan mencatat semua kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Nanti saya mencatat apa saja nanti ibu yang lakukan di saat kegiatan pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Iya, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima. Iya, anak sekarang sudah siap belajar untuk menerima pelajaran hari ini. Ubat akan menjelaskan wujud-wujud benda. Ada yang tahu wujud-wujud benda itu apa aja? Ada benda apa? Benda cair. Udara. Udara. Jadi wujud-wujud benda ada tiga. Satu, benda padat yang tidak bisa berubah, tetap wujudnya walaupun ditaruh di mana-mana wujudnya tetap. Terus yang kedua, benda cair. Kalau
ya untuk hari ini pelajaran kita akhiri dengan berdoa dulu. Ayo Mas Adi dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Fadia, ya Bu, calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa. Bu Fadia, guru yang diobservasi sama Bu Fadia. Alhamdulillah pagi hari ini bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya terima kasih Bu Fadia sudah berkenan, sudah peduli kepada Ibu Fadia untuk menjadi guru yang diobservasi melalui uji ya. Semoga Allah membalas kebaikan yang buat Ibu Fadia. Insya Allah nanti Ibu Fadia mengikuti jejak karena kompetensinya lebih dari dia. Untuk hari ini Bu Fadia kita melaksanakan kegiatan PI 5, salah satunya adalah saya sebagai pengamat dalam pasca observasi. Untuk yang pra kan sudah sudah, sekarang pasca observasi, monggo Bu Fadia nanti melaksanakan uji ya, untuk Bu Fadianya menjadi coach, sedangkan Bu Fadia menjadi coach. Semoga kegiatan pasca observasi ini berjalan dengan baik dan lancar ya, sehingga apa yang diinginkan oleh kita tercapai dengan maksimal. Sudah siap Bu Fadia? Siap Bu Fadia? Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Monggo Ibu Fadia kami persilakan ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum Ibu Badria. Waalaikumsalam Bu Fadia. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan Ibu dalam keadaan sehat walafiat, Amin. tetap semangat, Siap. biar selalu bersemangat untuk murid-murid yang ada di sekolah Ibu ya. Siap. Ibu, kemarin kita sudah melakukan kegiatan pra observasi dan observasi Iya. di kelas panjenengan. Kegiatan hari ini saya yaitu melakukan kegiatan pasca observasi Ibu, yang tujuannya adalah kegiatan pasca observasi ini adalah membicarakan tentang bagaimana kelebihan
atau mungkin kelemahan yang nantinya bisa membangun kegiatan pembelajaran selanjutnya. Bukan berarti kelemahan yang saya lihat ataupun nantinya yang bisa memberikan ibu sebuah kedepannya bermanfaat, jadi lebih untuk selalu dikembangkan kembali Bu ya. Dan dengan rencana pengembangan jangka panjang nantinya dari kegiatan supervisi yang sudah kita laksanakan kemarin. Bagaimana perasaan ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran itu? Perasaan saya setelah melakukan kegiatan pembelajaran tersebut ya senang sih Bu Fadia, tapi ada sedikit kurang puas lah. Kenapa? Karena ada beberapa siswa yang belum memahami apa yang saya sampaikan gitu. Kemungkinan karena memang kan di kelas saya kan kelas rendah Bu Fadia ya, kelas 2. Jadi ada beberapa anak yang ya katakanlah masih perlu ada perhatian khusus gitu Mbak Dia. Ya, berarti nanti pasti ada untuk kegiatan yang lebih menyenangkan lagi ya Bu. Saya harus punya inovasi atau kreativitas supaya anak-anak itu fokus apa yang saya sampaikan begitu Bu Dia. Menurut Ibu, proses pembelajaran apakah sudah sesuai dengan langkah-langkah yang Ibu susun Bu, yang di rencana pembelajaran Bu? Ini Bu Fadia ya, waktu itu saya melakukan proses pembelajaran, namanya manusia pasti ada lupanya Bu Fadia ya. Itu saya sempat lupa ngasih apresiasi ke siswa yang maju kelompok lah katakanlah, setelah menyampaikan inovasinya ke depan ke teman-temannya, lupa Bu Fadia saya nggak ngasih apresiasi. Jadi untuk kelompok selanjutnya baru hanya baru ingat Bu ya. Ya, jadi untuk kegiatan itu masih ya kita harus memberikan namanya kayaknya kita sudah siap, ternyata pada waktu gitu Bu Fadia, pada waktu kita melakukan kegiatan ada aja yang terlupakan gitu. Iya betul. Terus apakah ada kendala Bu saat proses pembelajaran berlangsung saat itu? Kendalanya pasti ada Bu Fadia. Ada beberapa anak kurang semangat, kurang antusias dengan materi yang saya sampaikan. Kemungkinan anak itu daya tangkapnya atau masa dia untuk memahami materinya itu kurang greget gitu. Jadi ada aja gitu Bu Fadia. Ya. Coba Ibu ceritakan hal-hal yang menurut Ibu Badria rasakan, apakah sudah baik Bu selama proses pembelajaran saat kegiatan di kelas? Apakah menurut Ibu ada hal-hal yang menurut Ibu Badria yang Ibu rasakan sudah baik dalam proses pembelajaran itu Bu? Pada waktu itu ya Bu Fadia, saya kan menggunakan media nyata. Jadi anak-anak itu agak antusias dan semangat. Kalau kita menggunakan metode ceramah, bercerita kan kurang semangat, anak juga jenuh. Akhirnya saya menggunakan menggunakan media yang nyata, antusias banget Bu Fadia. Oh ternyata kalau menggunakan wujud benda yang nyata, yang kita kasihkan real atau nyata, itu anak-anak lebih semangat belajarnya dibanding kita bercerita dengan menggunakan khayal-khayal gitu yang nggak nyata. Lebih energikan dan antusias dengan menggunakan media yang nyata buat dia. Berarti kalau kita mau ke anak-anak, kita sampaikan sebuah materi, kita harus membuktikan. Betul dan kita kasih yang nyata-nyata. Iya betul. Apalagi kan kelas 2 kan anak kecil. Betul-betul pengen tahunya amat sangat dibandingkan kalau sudah besar kan biar dia bisa mencari tersendiri. Kalau kelas 2 kelas kecil itu pengennya kita harus ada pendampingan untuk mengetahui kenyataan tersebut. Luar biasa ya Bu. Terus coba Ibu ceritakan hal-hal yang menurut Ibu masih perlu perbaikan dalam proses pembelajaran. Pasti ada yang harus diperbaiki lagi pada saat kegiatan pembelajaran itu. Saya waktu pembelajaran itu masih ada beberapa yang harus saya benahi Bu Fadia. Yang pertama terkait masalah strategi.
otomatis masih saya perlu ada masukan atau motivasi dari teman sejawat atau dari ibu kepala sekolah terkait masalah apa yang saya gunakan pada waktu pembelajaran tersebut. Terus yang kedua, masalah penilaian buat dia. Mungkin dari penilaian itu kadangkala anak-anak apa ya buat dia yang saya sampaikan itu tadi belum mengerti, otomatis saya harus menggunakan sistem penilaian yang beda antara anak yang memahami dan tidak memahami. Soalnya di kelas saya tuh ada beberapa anak yang kurang mampu buat dia, dalam arti kata kurang mampu, bukan mampu apa, iya betul, betul. Jadi harus saya pilah-pilah gitu buat dia. Iya. Dan kebutuhan khusus itu yang apa, bagaimana? Yang apakah anaknya cenderung pendiam atau bagaimana? Anaknya saya akui amat kreativitasnya ada, terus dia juga potensinya ada, tapi dia cuma kurang dalam membacanya aja buat dia. Dalam membaca otomatis kalau dia tidak bisa membaca, kurang memahami materi yang saya soal-soal yang saya berikan gitu buat dia. Berarti untuk anak-anak yang itu pasti nanti diberi bimbingan Iya, lagi betul, sama Bu iya. Badria ya. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana menurut Ibu perkiraan mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Ketercapaian maksudnya di sini ketercapaian tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan mungkin bisa disebutkan. Saya melakukan pembelajaran itu mencapai berapa persen ya Bu Badria? Sekitar 90% lah. Soalnya masih ada beberapa anak yang jadi nggak bisa maksimal 100%. Ya namanya anak bobong kelas 2 Bu iya. ya, otomatis ya harus lebih maksimal Iya, lagi betul, Bu iya, ya. okay. Ya berarti Bu ketercapaiannya masih 90% Iya, ya Bu? nggak bisa kalau dikatakan 100% nggak bisa. Iya, untuk rencana aksi pengembangan diri Iya. Bu ya. Bagaimana langkah-langkah Ibu dalam menghadapi kendala-kendala yang ada selama proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Saya pengennya mencari inovasi pembelajaran yang lebih kreatif lagi, yang bikin anak-anak menarik, yang bikin anak-anak itu bisa memahami begitu Bu Badria. Jadi tidak tidak sekedar untuk menyampaikan materi aja gitu Bu Badria. Wah, berarti tak tunggu itu Bu, luar biasa pasti nantinya kalau namanya kreativitas siap, Bu ya. Siap. Saya juga minta dukungan dari Bu Badria, masukan ya nanti kalau ada Saling sharing ya Bu betul, ya, betul, saling betul, mengisi. iya, Nggih. Lalu Ibu, tujuan dari langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan tadi untuk pembelajaran yang inovatif yang Ibu sebutkan tadi, langkah-langkah untuk menuju ke itu langkah yang dilakukan sama Bu Badria apa nantinya? Langkah-langkah saya yaitu penyampaian materi itu bisa terserap ke anak-anak mulai dari pembelajaran awal hingga akhir, yang mana apa yang disampaikan itu bisa terekam Memori. Iya betul, terekam Teringat untuk anak terus ya. teringat apa yang disampaikan oleh bu gurunya begitu buat dia. Betul. Berarti harus kita berikan anak supaya anak itu merekam terus Betul, sampai iya, dia iya, menjadi dewasa karena iya. harus karena anak SD Bu ya, jadi Iya. harus benar-benar dengan nyata dibuktikan seperti itu ya, Bu, Betul ya. buat dia, Terus betul. tolak ukur keberhasilan Bu, tolak ukur keberhasilan dari langkah-langkah yang Ibu rencanakan apa Ibu? Tolak ukurnya apa? Tolak ukur saya menggunakan lembar kerja Bu Fadia, biar tahu kemampuan anak satu persatu, apa yang saya tadi sampaikan materinya itu saya sudah tahu, oh ternyata anak ini gini ya, jadi kelihatan buat dia. Berarti pakai lembar LKPD Iya ya Bu betul ya? ya. Oke, bagus Bu. Lalu Bu, siapa saja yang mendukung dalam rencana yang sudah atau yang nantinya Ibu lakukan itu siapa Bu? Dukungannya dari siapa? Selama ini yang mendukung saya dalam kegiatan tersebut otomatis ibu kepala sekolah, terus teman sejawat, terus guru senior Bu Fadia. Nah, jadi kita namanya orang kan pasti ada kekurangannya, kemungkinan ada yang
oh ini harus ini otomatis kita kan harus sharing gitu buat dia. Iya. Jadi tetap ya Bu ya, kita harus Iya saling betul kerjasama nggih. dalam Itu naungan pasti sekolah. ya harus itu Bu buat dia harus itu. Iya. Terus kapan Ibu akan memulai melaksanakan rencana pengembangan diri Ibu? Kapan ya buat dia? Secepatnya lah buat dia. Iya secepatnya lah. Biar nggak menunda-nunda waktu. Menunda, Iya ya. betul. Untuk perbaikan ke depannya Betul, ya Bu ya, ya. heeh. Ya, mungkin itu saja Bu dari saya. Iya. Saya ucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Ibu Badria atas waktunya Iya. dalam kegiatan pasca observasi dengan saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat buat saya untuk kedepannya. Terima kasih Bu Badria. Sama-sama, Wassalamualaikum Badria. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Bu Fadia dan Ibu Badria yang sudah melaksanakan kegiatan pasca observasi. Alhamdulillah dalam pasca observasi ini keterampilan coachingnya Bu Fadia ya selaku coach dan Bu Badria selaku coach sudah berjalan sangat luar biasa. Mohon untuk selalu ditingkatkan untuk keterampilan-keterampilan bertanya ya Bu Badria Ya. dan juga Bu Badria. Alhamdulillah ini tadi saya pantau dalam kegiatan supervisi akademik yang dilaksanakan Bu Fadia pada Bu Badria itu pada kegiatan karakteristik anak ya. Iya. Ya, jadi penilaiannya tadi nggih. Iya. Penilaian ini mohon nanti berkolaborasi. Iya. Bu Fadia dan Bu Badria berkolaborasi bagaimana mewujudkan atau menghasilkan penilaian tadi ada anak ABK ya berarti itu penilaian berdiferensiasi. Jadi antara anak yang reguler dan anak yang ABK ya itu alhamdulillah nanti bisa dikolaborasikan. Terima kasih Bu. Sekali lagi Bu Badria jangan segan-segan untuk terus belajar. Semoga Bu Badria kena imbas bisa Amin. menjadi tidak hanya CGP ya, bisa jadi instruktur atau fasilitator Amin. melebihi kita ini. Ya amin amin saya doakan. Sekali lagi terima kasih Bu. Sama-sama, Bunda.